kumpulkan modal. Setelah modal didapat, baru kita mulai berusaha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kan kebanyakan orang yang mau mencoba menjadi wirausaha tuh kadang kalau misalkan mengalami kegagalan jadi kayak nggak konsisten, ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Nah mungkin gimana Mas biar bisa ngejaga konsistennya biar bisa jadi seorang wirausaha tersebut? Paling tidak ada 3 hal yang bakalan itu membuat semangat kita bakalan terus mengalir. Pertama yang tadi saya utarakan itu adalah keyakinan bahwasanya ini merupakan pilihan hidup. Jadi ya disinilah saya, apapun kendalanya bakalan saya hadapi. Itu dulu yang pertama ya. Yang kedua adalah orang terdekat, keluarga, anak, itu jadikan motivasi. Dan yang terakhir adalah kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi ada di dalam agama saya sendiri, yaitu agama Muslim. Insya Allah di sini semuanya mayoritas Muslim ya. Bahwasanya kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk sesama manusia. Itu aja sih sebenarnya, sesederhana itu. Aral rintangan itu pasti ada, tapi ketika dibalikkan lagi dengan keyakinan tersebut, kita akan bisa menjalani. Simpel. 3 tapi sangat butuh buat tetap keyakinan tersebut itu balik lagi ya. Ngomong-ngomong ini kan adik-adik ada yang pegang handphone nih. Ya. Yang pegang handphone, saya lagi live di TikTok ya. Live di TikTok kan di DJ. Nanti ada pertanyaan, kemudian ada challenge dan saya bakalan kasih hadiah. Wow. Jadi siap-siap standby ngetik ya. Nanti jawabannya saya mau di komentar. Oke, boleh tuh teman-teman sambil dibuka ya. Iya, sambil dibuka ya. Tadi boleh dikasih tahu lagi Pak, Mas untuk nama channelnya? Kang Didi J. Oke. Oke, ada ya? Ada ya? Ada ya? Mudah. Oke. Jadi dari rumah Mbak, seperti yang Mbak pertanyakan gitu ya. Sebenarnya saya ini mau menyampaikan tentang SWOT analisis di dalam sebuah kewirausahaan. Oke, tadi masalah keyakinan selesai ya. Tapi ada yang namanya step by step ataupun tata cara, apalagi adik-adik ini akademisi. Gitu kan ya. Nah, akademisi kita itu perlu logika berpikir. Sebelum ke design thinking, sebelum ke bisnis canvas, ada yang namanya SWOT analisis. SWOT analisis itu apa adik-adik? Adik-adik semua ada yang tahu SWOT analisis? Belum ada ya kewirausahaan kayak gitu. Kalau saya ada di rumah itu kebetulan kan ada anak PKL. Nah, mereka itu sudah dipelajari. Mungkin di SMA banyaknya mau ke ranah kuliah gitu ya. Tapi nggak salah juga mengetahui gitu ya. Jadi bagaimana menemukan start point, bagaimana memulainya? Nih bagi yang tadi masih ragu, gimana sih cara memulainya gitu ya? Cara memulai untuk berwirausaha, cara memulai untuk melakukan hal positif, kita harus yang namanya tahu yang namanya SWOT analisis. Sudah di-share semua kan materinya? Nah, di grup itu kalian pelajari, Bapak mau terangkan sedikit aja ya. S-nya itu namanya strength ya. Kekuatan. Strength itu adalah kekuatan dari diri kalian, dari keluarga kalian, dari lingkungan kalian. Bagaimana cara mengetahuinya? Ditulis di PDF ataupun PPT terakhir, Bapak kasih kolom ya. Itu mencoba untuk muhasabah diri kalian. Sebenarnya saya itu siapa? Oh, saya itu anak pertama, adik saya 5. Oh, berarti saya nggak boleh bermanja-manja, walaupun sekolah kalian disemanja. Nggak boleh bermanja-manja. Keluarga saya punya 4 adik lagi gitu, yang harus dibiayai.
Itu yang pertama. Kemudian lingkungan saya apa? Oh, saya dari Kreo. Kreo terkenalnya dengan jambu aja. Zaman dulu, sekarang jambunya udah hilang. Nah, itu menjadikan sebuah poin. Oh, ternyata produk misal di sini Siti Winaun dengan gerabahnya gitu ya. Itu menjadi sebuah produk. Misal ada sebuah orderan pembelanjaan dengan skala banyak, kita bisa mendapatkan produknya dengan mudah. Kalian harus tahu lingkungannya. Kemudian apalagi kekuatan diri kalian sendiri. Oh, saya itu ternyata tadi disebutkan mager. Saya itu orangnya mager. Loh, mager itu bukannya sebuah kekurangan, itu kelebihan. Kenapa tuh Mas? Jadi gini ceritanya ya. Dulu saya kami itu ya waktu lagi awal mula online shop tahun 2013 ya. Itu susah sekali cari karyawan. Kenapa? Karena yang bertahan dengan handphone Android itu jarang, langka. Yang bisa dengan Android itu langka. Setiap hari harus pegang HP itu langka. Nah, waktu itu kami memiliki prasyarat, salah satunya adalah anak-anak yang dibenci orang tuanya karena suka main handphone, karena mager, boleh saya rekrut. Kenapa? Otomatis dia bakalan bisa bertahan berjam-jam di handphone tanpa matanya pusing, tanpa matanya pusing. Jadilah kita jadikan admin, itu kelebihannya. Zaman sekarang itu cari duit itu banyak karyanya. Hal-hal yang kita nggak bisa lakukan zaman dulu, sekarang bisa dilakukan. Itu strength ya. Ya, strength tadi. Temukan kekuatan adik-adik semua ya. Di rumah ada kolom 4 namanya SWOT, S-nya ditulis. Ya. Khususnya untuk anak kelas 3 ataupun anak kelas 12 ya yang mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kekuatan saya ini di mana? Oke? Oke semuanya? Ditulis kekuatannya apa? Kelebihannya apa? Keunggulannya apa? Kemudian nomor 2 itu ada namanya W ya, di situ SWOT. Jadi W itu singkatan dari weakness atau kelemahan. Ada yang merasa sempurna di sini? Cuma lagunya Anda backbone yang sempurna ya. Jadi nggak ada yang sempurna. Kita semuanya manusia diciptakan dengan kelebihan dan kelemahan. Pak guru kita, kemudian orang tua kita, dan semua orang pasti memiliki kelemahan. Nah, jangan pede menuliskan keunggulan saja, kelemahan pun harus diakui. Intinya mengakui kekurangan diri. Dituliskan, saya itu malas, saya itu kalau sholat subuh selalu jam 6 kurang 15 menit. Dituliskan ya. Kemudian termasuk yang terkaitan dengan jenjang berikutnya. Semacam gini, keluarga saya itu nggak punya modal, nggak punya privilege yang bagus. Itu juga dituliskan, disadari. Bukan ngambek kepada orang tua terus meminta hal yang tidak ada pada orang tua. Jangan gitu dong. Jadi intinya kelemahan dituliskan, kekurangan dituliskan. Itu ada pada diri Anda atau internal. Nah, setelah tahu kaitannya dengan usahanya, setelah tahu, misalkan kita udah usaha, kekuatan saya waktu Bapak pulang dari Korea Selatan, gitu ya. Bapak pulang dari Korea Selatan, Bapak tuliskan uang Bapak tahun 2013 dalam rekening ada 300 juta, gitu ya. Kelemahannya, kebutuhannya bikin rumah senilai 280 juta, cuma sisa 20 juta dong. Nah itu modal usahanya gitu. Nah itu dituliskan semuanya. Kemudian kelebihan yang lainnya. Sekarang Bapak tinggal di daerah Arjawinangun, dekat rumah sakit. Ya, bisa di-googling di Mawar Fashion Cirebon ya. Dekat rumah sakit. Kemudian di sana
kelebihannya itu dekat dengan pasar sandang Tegal Gubuk. Orang lain mungkin melihat pasar sandang itu sebagai area belanja. Benar apa benar? Benar ya? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak daripada adik-adik semua ini sering ke sana, atau mungkin sering diajak juga ke sana. Bisa jadi. Nah, kalau saya pribadi melihatnya ini sebuah peluang, gitu ya. Ini sebuah kekuatan saya. Seandainya ada permintaan fashion besar dengan pemodal besar, saya mampu mendapatkan produknya dengan mudah, gitu. Itu kelebihan. Yang nomor 2-nya, kita lanjut dulu deh pada Mbak Alia ya. Masih ada 2 lagi. Coba apa ini ya? Yang 2 ya. O dan T ya. Kalau tadi internal, nanti kita bakalan bahas ke eksternal. Oke, gitu deh. Oke, siap. Mungkin selanjutnya untuk yang O dan T-nya. Oh gitu ya. Iya, bisa lanjut aja. Boleh saya sambil Iya, berdiri. Pak. Soalnya lumayan gerah nih. Kalau Boleh, gitu, Pak. boleh ya. Boleh, Mas, silakan. Oke, enak nih kalau berdirinya. Oke, mau tahu banget ini yang O dan T-nya? Mau tahu banget ya? Ada namanya O. O itu opportunity. Apa opportunity bahasa Indonesianya? Kesempatan atau peluang ya. Temukan peluang. Ada sebuah istilah yang namanya kesempatan ataupun peluang emas tidak datang 2 kali. Benar enggak? Kalau bagi Bapak yang hidup sudah lebih dari 30 tahun, atau mungkin tanyakan kepada orang-orang tua adik-adik, itu benar ya. Rumusnya keberhasilan cuma 2 ya. Rumusnya ini 2. Keberhasilan, kesuksesan, rumusnya 2. Silakan diingat, yaitu kesiapan Anda, kesiapan adik-adik semua bertemu dengan kesempatan yang ada di luar. Itu rumusnya. Anda siap, Anda punya uang, Anda pintar, lowongan kerja nggak dibuka, bagaimana bisa ada jalan untuk sukses? Lowongan kerja ada, peluang ada. Loh, saya nggak pintar-pintar amat. Kenapa nggak pintar? Kenapa nggak belajar dari sekarang? Itu loh. Makanya ujian di bulan apa? Ujian dari kelas 12 di bulan apa? Bulan 5 ya? Di bulan 3, ujian akhir. Di bulan berapa? Di 4 ya? April. Di April. April. Di April berarti ada sekitar 4 bulanan lagi. Silahkan keluarkan potensi kalian, gitu ya. Potensi diri daripada adik-adik semua untuk menyongsong entah itu mau kuliah atau mau mencari kesempatan kerja yang lain. Itulah yang namanya kesempatan. Kesempatan ini datangnya bukan dari diri Anda, dari orang lain, dari Tuhan, gitu. Itulah kesempatan. Jadi kita sulit untuk membuat sebuah kesempatan. Kita hanya bisa melakukan yang tadi, kekuatan kita dan kelemahan kita. Kita bisa mengatur itu. Kemudian yang terakhir ini perlu digarisbawahi. Waktu lagi Bapak seusia kalian, seolah-olah dunia ini bercerita tentang diri saya dan kawan-kawan saya. Jadi kita fokusnya ini, nggak gitu amat ya. Dunia ini bercerita tentang 5 miliar penduduk bumi. Itulah kenyataannya. Sehingga kita itu bergesekan dengan kepentingan. Ini ada siapa namanya? Dek, namanya siapa? Ya itulah, sama sebelahnya ya. Sama sebelahnya itu kawan, memang benar kawan. Namun pada sebuah kesempatan itu bakalan bergeseran. Ada kompetisi. Siapa yang mau jadi nomor 1? Itulah yang namanya ancaman atau Batman. Ya, hati-hati terhadap ancaman persaingan, gitu ya.
Bapak buka online shop zaman dulu, zaman 2013 itu jarang ada yang memikirkan tentang online shop. Bahkan ketika kita pegang handphone, kita itu dituding miring, mainan handphone terus ngapain sih, gitu ya. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali, persaingannya semakin ketat. Itulah treatment. Jadi untuk menyikapi treatment ataupun ancaman, kita itu harus memiliki value. Mau tanya di sini siapa yang sudah berada di live Tang di DJ? Sudah ada ya? Siap-siap ya nanti pertanyaannya. Mungkin itu aja deh. Jadi tadi apa adik-adik, untuk bisa berwirausaha kita itu harus mengenal diri. Kuncinya ada dua. Yang namanya kesuksesan kuncinya ada dua. Satu, kesempatan bertemu dengan kemampuan diri. Kemampuan bertemu dengan kesempatan, boleh dibalik. Kemudian untuk bisa sukses kita itu harus mengetahui kemampuan diri yang namanya SWOT analisis. Apa itu? S-nya apa? Strength. W-nya weakness. O-nya C-nya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang semangat dong. Di atas panas nih, dekat dengan ini si atap. Oke nih Mas, mungkin tadi juga udah panjang lebar ya Mas ya tentang caranya berwirausaha, dan mungkin kita juga pengen tahu nih Mas, pasti juga sampai Mas Didi di titik sekarang pernah gitu mengalami kegagalan. Nah, mungkin bisa diceritain kegagalan apa aja yang udah pernah dialamin dan gimana kita caranya agar bisa tetap bangkit biar ada sampai di titik sekarang ini Mas. Oke, boleh diceritakan. Ya, terima kasih. Mengenai kegagalan ya. Kegagalan pertama menurut saya pribadi gitu ya, adalah ketika cita-cita saya menjadi seorang dokter itu tidak relevan dengan keuangan keluarga. Ada yang pernah ngerasain kayak gitu, punya cita-cita setinggi langit, tapi orang tuanya maaf dengan privilege kurang gitu ya, nggak mampu lah, atau nggak mendukung secara dengan hal-hal yang lainnya. Ada yang pernah merasakan kayak gitu? Ada. Berdoa mungkin sudah pasti, berdoa pasti. Nah, itulah menurut saya pribadi itu kegagalan. Tapi untuk menghadapinya, kalau zaman dulu Bapak belum mengenal namanya SWOT analisis. Taruhnya muhasabah diri. Sama aja sih sebenarnya ya. Dalam agama kita kan ada yang namanya muhasabah diri. Akhirnya Bapak menyadari cita-cita Bapak pertama tahun umur 25 itu sudah menikah. Itu sudah ada di benak Bapak waktu lagi kelas 3 SMA atau kelas 12 sekarang. Punya rumah usia 23 tahun. Kan masih 18 tahun, ini 18 tahun, 17 tahun kan, masih ada waktu 5 tahun, masa nggak bisa bikin rumah? Walaupun ada mimpi juga. Enggak ada mimpi ini deh, gitu. Bapak mau usia 18 tahun keluar sekolah, pengen rumah di usia 23 tahun, wajar nggak? Kayaknya wajar ya, kita punya waktu 5 tahun untuk mengumpulkan itu semua. Harga rumah berapa sih? Zaman itu sekitar 200 jutaan. Kita bagi aja 200 juta dibagi 5 tahun dibagi 12. Kira-kira penghasilan saya dalam 1 bulan harus berapa? Itu harus punya di pikiran strateginya. Nah, untuk mencapai itu semua, ternyata setelah kegagalan menjadi seorang dokter, peluangnya nggak ada lagi menurut Bapak sendiri ya, selain ke Korea Selatan. Gitu. Nah, ini Bapak menawarkan sebuah opsi ya, mungkin yang beda dari tadi kepegawaian, kemudian kewirausahaan. Bapak akan menyarankan ketika adik-adik keluar dari SMA itu langsung berwirausaha. Bapak akan menyarankan sekali. Yang kita sarankan adalah seperti yang tadi dari KAI ya, itu mengejar pengalaman.
gitu. Bekerjalah kepada orang yang menurut Anda sukses. Oh, toko apa ya di wilayah Jakarta keren. Mungkin Mustika ya, toko bangunan. Oh, di sana itu gede. Gimana ya manajemennya? Saya mau melamar di sana deh. Alfamart gede. Gimana ya manajemennya? Saya mau melamar di sana deh. Tapi di target 1-2 tahun udah. Jangan kelamaan. Nanti nggak bisa waktunya. Harus punya Nah, taktiknya ya Pak ya. setelah itu Bapak punya opsional gini, ngobrol sama orang tua, Pak, Ma, kayaknya untuk menjadi seorang dokter nggak mungkin deh. Tapi mau tanya nih ya, kalau misalkan saya ke luar negeri dengan modal kalau nggak salah waktu saat itu 30 jutaan ya, itu kira-kira pendapat orang tua bagaimana? Oh, ke Korea ya. Seperti siapa? Orang tua pasti melihat kacamata yang real. Kita juga harus menarik contohnya. Oh, ternyata saudara saya di wilayah Kapetakan itu ada ya yang sukses di Korea Selatan. Itu loh Pak, seperti Mang Anu, seperti si Fulan. Oh iya, pulang dari sana udah bikin rumah aja. Sesederhana itu kacamata orang tua, sesederhana itu. Akhirnya disetujui lah. Dan itu tercapai kenapa? Tahu nggak adik-adik, gaji di Korea saat ini UMR-nya 18 juta. UMR-nya 18 juta. Kemudian kalau lembur segala macam sama tunjangannya, di sana ada tunjangan walaupun TKI ataupun pekerja migran, di sana ada tunjangannya. Itu sampai 30 sampai 40 juta dapat saat ini. Waktu Bapak di sana kerja itu 25 juta per bulan. Hitung sendirilah 5 tahun dapatnya berapa. Banyak banget ya berarti Pak. Nah itu opsional ya. Jadi kumpulkan modal, setelah modal didapat, baru kita mulai berusaha. Gagal, duit saya. Berhasil, alhamdulillah, nggak ngerepotin orang tua. Itu motivasi bagi Bapak ya. Itu caranya. Jadi nggak ke hal-hal negatif gitu. Oke, berarti pastinya mungkin dari pengalaman Bapak sendiri juga buat mencapai suatu itu harus punya target dan juga strateginya ya. Dan mungkin ada orang sebagai inspirasinya gitu ya Pak ya, buat semangatnya kita. Harus, pasti. Oke, mungkin selanjutnya kita ada sesi tanya jawab nih. Boleh. Mungkin silakan teman-teman buat yang ingin bertanya, kita buka sesi termin yang pertama 2-3 penanya ya. Silakan bisa langsung acuan. Oke, ini juga bakal dapat hadiah juga nih dari produk Emina lagi. Oke, silakan yang mau bertanya bisa langsung acungkan tangan. Oke, udah ada 1. Ada lagi? 2. Oke, 1 lagi. Wow, banyak nih, lebih dari 1. Aku ulangi ya. Coba 1 lagi, 1 penanya lagi. Nanti yang cepet-cepetan itu yang aku pilih. Oke, 3, 2, 1. Nazwa, yang ini. Oke, silakan Mbak Zadi. Nah, buat sharing. Mau nanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zawa dari kelas 12. Mau nanya, gimana sih cara ngikutin harga produk itu biar nggak rugi gitu? Soalnya kan sebelum dijual mesti dihitung dulu. Nah, buat tujuannya tuh gimana biar ngikutin harga biar nggak rugi? Zawa ya. Nah, sekarang kayaknya sempet jualan ini. Udah pernah jualan. Ya. Affiliate, reseller. Jual sendiri apa produknya? Cimol, keren, bagus. Di wilayah mana? Di sekolah aja. Oh, Cimol di sekolah. Oke. Gini caranya, ada 2 cara. Pertama dari akhir ke awal, dan yang kedua dari awal ke akhir. Bapak mau jelasin, umumnya itu dipakai dari akhir ke awal atau berdasarkan harga pasaran. Itu yang ada. Selama ini, misal contoh kayak ini, Cimol biasanya dalam satu bungkus harga misal 5.000 dah, 10.000. 5.000.
paketannya, katakanlah paketan yang sederhananya 5.000, itu dapat berapa gelintir? Gelintir bahasa Indonesianya apa ya? Berapa picis? Butir atau picis? Picis nggak bulat-bulat amat. Itu yang paling pas itu biji aja, gelintir gitu. Dapat berapa? Nggak tahu sih, nggak gitu, tapi perkiraan. Ya harus gitu. Ini biasa. Oh, pakainya timbangan. Oh kan pasti ada ukurannya kan, entah itu per picis atau per gram gitu ya, ada timbangannya. Nah, pasti pernah beli sama produk lain. Apa nggak pernah beli cimol orang lain? Pernah. Nah, kenapa inspirasi usahanya kan dari orang lain? Biasanya kita beli 5.000 di orang lain itu dapat berapa? Atau dapat berapa gram? Itu yang pertama gitu ya. Jadi mengikuti harga pasaran itu HPP. Umumnya kalau harga pasaran pasti untung, namun untungnya ditentukan oleh pasaran tersebut. Kita bisa bermainnya di bahan baku untuk mendapatkan keuntungan lebih. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ini dari awal ke akhir. Artinya gini, kita membranding cimol kita sendiri. Saya nggak ngurusin harga pasaran cimol di sana 5.000, 10.000 ataupun 11.000, saya nggak ngurus. Yang jelas satu bungkus cimol siapa tadi Naswa kan? Zahwa, cimol Zahwa satu bungkusnya 50.000. Yang penting harganya 50.000. Kenapa? Ini berdasarkan ini produknya dalam satu bungkus tersebut itu ternyata dari aci sekian gram, kemudian modalnya Rp3.000. Cuman ada satu indikator yang mahal, bayar artis endorsementnya itu per pieces itu sampai 40.000 misal dikalkulasi. Tuh. Menyertakan hal-hal tersebut, intinya bahan baku produksi, ya, bahan baku produksi, kemudian proses produksi dan biaya marketing itu harus diperhitungkan. Standarisasi orang usaha itu mendapatkan keuntungan 20%. Itu standar. Kalau misalkan yang lagi booming 20 sampai 60%. Sekarang udah kebayang? Udah ya. Nah, mau tahu caranya bisa harganya 50.000? Endorse artis. Modal lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.